Sulit, memang kita akui sulit saat ini mencari orang jujur di negeri ini. Sulit sekali. Mohon maaf kalau kita harus mengatakan bahwa mencari orang jujur di pemerintahan pun sangat sulit saat ini. Kenapa dikatakan demikian? Coba kita lihat korupsi yang begitu merajalela, yang merupakan cerminan dari ketidakjujuran orang-orang di pemerintahan. Jadi ketika rakyat melihat dan menemukan seorang yang jujur, yang namanya Anies Baswedan, makanya rakyat tampaknya mempunyai harapan besar kepada Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Sahabat BN, mengawali pertemuan kita ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga seluruh pemirsa selalu diberi mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ada satu pertanyaan yang banyak mengganjal di tengah-tengah publik selama ini. Pertanyaan itu pun banyak sampai kepada saya melalui WA, dan juga ketika ada sejumlah orang yang berdiskusi langsung dengan saya. Pertanyaannya, sesungguhnya apa yang menyebabkan rakyat begitu punya harapan besar kepada Anies Baswedan untuk memimpin negara dan bangsa ini? Apa sebenarnya? Sebab kalau dilihat kepada kelebihan Anies dari segi materi, Anies bukan orang kaya. Anies sudah dapat diterka oleh publik, oleh rakyat, bahwa dia tidak akan mungkin memberikan sembako, memberikan amplop kepada rakyat yang akan memilihnya. Tidak mungkin. Anies pun tidak akan mungkin mampu membayar partai untuk bisa mengusung dan mendukungnya. Anies bukan pengusaha besar, dan Anies pun selama ini tidak kita dengar dia punya kelompok-kelompok oligarki yang akan menggelontorkan uang yang tidak berseri, berapa saja diminta Anies. Tidak ada. Jadi apa yang membuat rakyat begitu antusias, begitu punya harapan besar kepada Anies, untuk Anies bisa memimpin negara dan bangsa Indonesia ini 5 tahun mendatang? Kelihatannya penyebabnya antara lain, Anies adalah seorang yang dilihat dan telah dibuktikan oleh rakyat selama dia memimpin DKI Jakarta, dan selama dia bergerak sebagai aktivis selama ini, adalah seorang yang jujur. Sulit, memang kita akui sulit saat ini mencari orang jujur di negeri ini. Sulit sekali. Mohon maaf kalau kita harus mengatakan bahwa mencari orang jujur di pemerintahan pun sangat sulit saat ini. Kenapa dikatakan demikian? Coba kita lihat korupsi yang begitu merajalela,
yang merupakan cerminan dari ketidakjujuran orang-orang di pemerintahan. Kita bisa lihat adanya pungli di KPK. Bahkan sekarang kita dengar lagi adanya korupsi dana perjalanan dinas di KPK. Adanya korupsi dana bantuan sosial di Kementerian Sosial. Adanya korupsi di tempat-tempat lain. Adanya korupsi BTS, Kemenkominfo. Adanya korupsi EKTP dan lain-lain, yang semuanya itu terjadi di pemerintahan, terjadi di kementerian, terjadi di lembaga yang khusus ditugaskan oleh rakyat untuk memberantas korupsi. Jadi kalau begitu memang wajar kalau rakyat mengatakan sulit sekarang ini mencari orang jujur di negeri ini, termasuk di pemerintahan. Jadi ketika rakyat melihat dan menemukan seorang yang jujur yang namanya Anies Baswedan, makanya rakyat tampaknya mempunyai harapan besar kepada Anies Baswedan. Dari rekam jejak Anies Baswedan, mulai dari dulu, mulai dari dia menjadi seorang aktivis mahasiswa, sampai dia menjadi rektor Paramadina, sampai menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, sampai menjadi gubernur DKI. Tampak kejujuran Anies di sana oleh rakyat, bukan atas cerita Anies, tetapi atas pantauan rakyat. Kalau kita tidak keliru, Anies ikut berperan dalam membuat koridor tentang pemberantasan korupsi di KPK ini. Ikut dia. Jadi sahabat BN, ketika sekarang ini sulit sekali mencari orang jujur di negeri ini, yang satu kata dengan perbuatannya, yang benar-benar jujur dari mulut sampai ke hatinya. Orang menemukan Anies untuk memimpin negara dan bangsa ini ke depan. Kadang-kadang sekarang ini sahabat, rakyat terkejut. Tadi pagi misalnya seorang pejabat mengatakan kita tidak perlu impor, kita tidak akan impor. Tak berapa lama kemudian impor. Ini kan tak satu kata dengan perbuatan. Kadang-kadang seorang pejabat sorenya bilang A, tak berapa lama kemudian dia bilang B. Jadi bagaimana rakyat bisa memegang mulut dari seorang pejabat? Dan semua itu adalah karena ketidakjujuran berpendar dalam kepala dan hatinya. Karena itu, sekali lagi, ketika rakyat menemukan sosok Anies Baswedan yang dilihatnya berhati jujur, berpikiran jujur, berniat jujur, berperilaku jujur, maka rakyat punya harapan besar kepada Anies. Yang kedua, Anies ini dilihat oleh rakyat sebagai sosok yang punya hati bersih. Ini terlihat dari buah tuturnya yang tidak suka menyinggung orang. Yang buah tuturnya menjelang keluar dia pikirkan dulu apakah tidak menyakiti hati orang. Inilah yang dikatakan orang menganga dulu baru berkata. Artinya apa? Jangan sembarang keluar saja dari mulut. Kadang-kadang tidak disadari
tutur katanya yang keluar dari mulutnya itu menoreh jantung orang lain. Anies tidak orang yang bersifat demikian. Dia betul-betul menjaga mulutnya yang keluar. Lawan-lawan politik Anies malah mengatakan dia pandai bermain kata-kata. Sebagai seorang manusia yang intelek, sebagai seorang manusia yang punya akal jernih, sebagai seorang manusia yang punya iman, yang punya jiwa agama yang kuat, sebagai seorang manusia yang punya moral tinggi, sudah seharusnya dia bisa memperlihatkan melalui mulutnya yang baik-baik keluarnya, melalui tingkah pola perilakunya yang baik-baik dilakukan. Melihat kebersihan hati Anies, baginya dendam tidak ada. Dibeginikan orang, ya enggak apa-apa. Dibeginikan orang, ya enggak apa-apa. Dicaci maki orang, ya enggak apa-apa. Malah dia katakan, Rasulullah saja yang manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dicaci maki orang juga, dihina orang juga. Apalagi dia manusia biasa. Ibarat pepatah, darahnya belum setampuk pinang, umurnya belum setahun jagung. Dia anak muda, biasa menurutnya dia dicaci maki, dihina, biasa. Makanya kita tidak mendengar selama ini orang-orang yang mencaci makinya, orang-orang yang menghinanya dengan kata-kata yang kadang-kadang oleh kita tidak lagi rasanya bisa kita terima sedikit pun. Tetapi tidak pernah kita mendengar Anies Baswedan memasukkan orang-orang itu ke penjara, melaporkan orang-orang itu ke polisi. Tidak pernah. Ini sebagai bukti oleh rakyat bahwa Anies Baswedan ini manusia yang hatinya bersih, yang tidak pendendam, yang mampu memahami bahwa dia hidup di negara demokrasi, yang mampu memaklumi bahwa Indonesia ini negara besar yang memiliki beraneka ragam corak dan ragam dari warga masyarakatnya. Pernah kadang-kadang ada juga, saya tak pernah melaporkan, tapi kaki tangannya melaporkan, sehingga orang-orang yang mengkritiknya saja masuk penjara. Bagi Anies Baswedan, jangankan orang yang mengkritik, orang yang mencaci makinya tidak diapa-apakannya, tidak dilaporkannya sama sekali. Inilah yang tampak oleh rakyat sebagai fakta bahwa Anies ini berhati bersih, tidak pendendam. Demikian juga selama Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, tidak pernah dia menampakkan perbedaan di dalam mengayomi warganya. Ini yang mendukungnya dulu, ini yang tidak mendukungnya. Tidak pernah. Buktinya banyak. Di antara buktinya itu ada seorang seniman, seorang pengarang besar, namanya Remi Silado. Remi Silado itu dulu benar-benar tidak pendukung Anies, tapi pendukung rivalnya secara terang-terangan dan sangat jelas sekali. Mengapa tak jelas? Dia seorang tokoh, seorang pengarang terkenal. Dia jelas tidak mendukung Anies. Tetapi ketika pengarang besar ini, seniman besar ini mengalami sakit di saat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies datangi dia ke rumahnya.
Anies bawa dia ke rumah sakit untuk berobat. Kalau dikatakan pencitraan yang dibuat Anies, paling-paling Anies datang ke sana, sampai di sana salaman, suruh orang memotret, suruh orang memvideokan, sudah itu pulang. Tapi ini bukan begitu. Dan ini tidak satu ini saja kasus ini yang terjadi. Tidak satu ini saja. Banyak sekali. Dengan demikian tampak oleh rakyat faktanya bahwa Anies ini bukan tipe pendendam. Anies ini bisa membedakan ketika dia menjadi politisi di saat dia calon, dengan ketika dia telah menjadi pemimpin sebagai seorang negarawan. Ketika dia menjadi seorang politisi, memang dia harus ini lawan, ini kawan. Tetapi ketika dia telah menjadi pemimpin, semuanya adalah rakyat yang dipimpinnya, tidak dibeda-bedakannya. Itu bicara tentang hal ini mudah, melakukan seperti Anies ini sulit. Dan Anies ternyata terbukti oleh rakyat mampu melaksanakannya. Dengan demikian, rakyat tampaknya sekarang berharap jika Anies Baswedan ini menjadi Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan, rakyat optimis kerukunan di negara ini akan semakin terekat dengan baik. Keterbelahan tidak akan ada lagi. Yang membuat rakyat ini terbelah ketika seorang pemimpin tampak perbedaan baginya antara pendukungnya dengan lawan-lawannya. Ini yang susah. Contoh, ketika lawannya ada masalah, dia seperti membiarkan, malah seperti merekayasa untuk mengkondisikan agar lawannya ini semakin bermasalah. Tetapi ketika pendukungnya yang bermasalah, dia bela, dia seperti mengkondisikan, merekayasa agar pendukungnya ini tidak apa-apa. Ini namanya, kata pepatah, tiba di perut dikempiskan, tiba di mata dipicingkan. Dia bedakan antara pendukungnya dengan lawannya, padahal sama-sama rakyat keduanya. Ini yang membuat terbelah bangsa. Ini yang membuat terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Contoh, ini contoh kecil. Seorang pendukungnya misalnya meninggal dunia, dia datang ke sana, dia ucapkan duka yang dalam. Tetapi ketika lawannya yang meninggal dunia, ada nuansa seperti dia gembira. Jangankan dijenguknya, rumah dukanya, jangankan diucapkannya turut berduka cita, dia diam, malah gayanya seperti ada rasa gembira. Padahal dia pemimpin rakyat itu juga. Inilah yang membuat bangsa menjadi terbelah. Demikian juga ketika ada persoalan hukum terjadi pada lawan politiknya, dia ribut membuat pernyataan hukum berat, tindak tegas. Tetapi ketika pendukungnya yang berbuat yang sama dengan lawannya itu, dia diam saja, dia tidak komentar. Inilah yang membuat bangsa atau rakyat terbelah, terpecah. Nah, rakyat melihat selama Anies menjadi gubernur DKI Jakarta,
Tidak ada hal demikian dilakukan oleh Anies. Asalkan warga DKI Jakarta, tidak ada bedanya satupun yang menegur dia dengan yang tidak menegur dia, yang mencemooh dia dengan yang memuji dia, sama semua. Ini yang membuat hati rakyat terpaut kepada Anies Baswedan. Kembali kepada persoalan Anies yang hatinya bersih, yang tidak punya rasa dendam kepada siapa-siapa. Anies ini tampaknya bisa membedakan ini persaingan politik, bukan persaingan pribadi. Bisa bedakan. Contoh, lawan-lawan politik ini dimanapun dia seperti memang temannya, kawannya. Bukti yang paling dekat apa? Kita mendengar informasi Anies Baswedan bertemu dengan Puan Maharani di Mekah. Dia begitu tampak akrab. Dia begitu tampak berupaya untuk akrab, untuk berbaur, untuk bercengkramaria dengan Puan Maharani dan suaminya. Ini suatu hal menunjukkan bahwa bagi Anies Baswedan persoalan politik ya persoalan politik, tidak memutus hubungan pribadi. Yang membuat kita selalu sakit hati kepada lawan politik adalah karena kita melihat kalau dia yang jadi, nanti saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan ini. Nah, nanti kroni-kroninya saja yang jalan tuh. Sebab saya kalau jadi kroni-kroni saya saja, anak saya, istri saya, orang sekampung saya, orang separtai dengan saya, kroni saya itu saja. Tidak berpikir untuk seluruh rakyat. Baginya yang terbayang, kalau dia memenangkan pemilihan nanti, dia akan membahagiakan pendukungnya, dia akan membahagiakan orang-orang partainya, dia akan memberi fasilitas kepada kroni-kroninya, orang-orang dekatnya, dan dia akan menghantam lawan-lawannya terus. Ini yang berbahaya untuk bangsa dan negara. Dan bagi Anies Baswedan, terlihat oleh rakyat tidak ada itu, tidak ada sifat itu padanya. Dan ini telah dibuktikan Anies selama memimpin DKI Jakarta. Itulah sahabat sekelumit tentang yang menjadi pertanyaan oleh publik selama ini. Mengapa rakyat begitu berharap agar Anies memimpin negara dan bangsa ini 5 tahun ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.